Pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Bro ESG. Senang sekali ya pagi ini kita ketemu dan apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Oke, pagi ini saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana nih buat kita semua. Pernah nggak sih sebenarnya kita ngelihat perusahaan rajin banget nanam ribuan pepohonan gitu ya, misalnya mangrove dan lain sebagainya untuk program-program CSR mereka. Tapi di saat yang bersamaan, pertanyaannya adalah, apakah kantor mereka, anggaplah misalnya headquarternya atau ya gedung-gedung besar yang mereka miliki itu, energinya masih boros? Apakah emisinya sudah terkontrol atau belum? Apakah mereka sudah mengaudit atau mereka tahu sebenarnya kontribusi emisi mereka seperti apa? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan yang cukup apa ya, perlu kita ketahui secara bersama karena jangan sampai di satu sisi kita tahu kita menanam pohon, kontribusi seakan-akan penurunan emisi karbon dan lain sebagainya terhadap ESG itu tinggi, tapi hal dari internal kita sendiri tidak dilakukan. Nah, inilah inti perbedaan yang akan kita bahas di pagi ini, teman-teman semuanya. Jadi, ESG itu sebenarnya bukan hanya kegiatan filantropi atau kampanye citra lah gitu, atau greenwashing kalau istilahnya orang-orang sekarang. Tapi sebenarnya ESG itu adalah sebuah sistem yang dia benar-benar menempel di dalam jantung daripada strategi bisnis. Jadi kalau filantropi itu kan dia memberikan dampak di luar ya gitu ya, menanam pohon memberikan dampak pada lingkungan itu jelas gitu ya. Tapi ESG itu sendiri adalah sistem yang mana sistem itu harus dijalankan oleh internal perusahaan itu sendiri. Nah, makanya dibagi dari tiga kan. Ada ESG, environmental, impact-nya seperti apa, dan environmental itu apa saja nanti akan kita bahas, socialnya apa saja, dan juga governance, tata kelolanya seperti apa. Itu yang harus kita pahami. Jadi, yang perlu permulaan ya, kita semua perlu paham adalah kenapa ESG itu beda dengan CSR gitu. Dan ESG itu bukan CSR biasa lah, karena banyak orang masih mispersepsi gitu kan. ESG, CSR ya mirip-mirip lah ya gitu. Tapi sebenarnya kita bisa ngebagi dua nih teman-teman sekalian. Misalnya ini contoh nih. Ada kita lagi ngomong sekarang ngebahas tentang ESG ya. ESG versus CSR gitu. ESR. Jadi kalau ESG tadi yang saya sampaikan, ini adalah Environmental Social Governance, sedangkan CSR sering banget kita dengar itu adalah Corporate Social Responsibility gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya antara ESG dan CSR ini gitu? Nah, kalau CSR sendiri sebenarnya dia merupakan kegiatan sosial tambahan lah gitu kira-kira ya. Contoh perusahaan misalnya, anggaplah perusahaan A gitu ya. Perusahaan A ini memberikan donasi. Donasi itu bisa berupa uang gitu ya, atau sembako, bagi-bagi sembako gitu. Bahkan contoh ini nih, ada salah satu perusahaan bagi-bagi iPhone. Nah, itu ada juga meskipun donasi maybe ya, tujuannya adalah untuk literasi digital, tapi itu adalah berupa donasi. Ada juga yang memberikan secara beasiswa. Kita tahu banyak sekali program-program beasiswa. Entah itu beasiswa untuk anak sekolah dasar, menengah, atas gitu ya, atau ada juga sampai perusahaan yang memberikan apa beasiswa untuk sampai dengan perguruan tinggi gitu ya. S1, S2, S3 gitu baik untuk eksternal perusahaan maupun kepada internal perusahaannya untuk karyawan-karyawannya. Biasa banyak sekali nih di perusahaan-perusahaan BUMN mereka menyekolahkan itu siswa apa karyawan-karyawannya. Kemudian ada juga yang namanya menanam pohon gitu ya. Pastinya bagus lah menanam mangrove dan lain sebagainya. Nah, meskipun ini bagus, tapi sebenarnya seringkali terlepas daripada inti atau core perusahaan itu sendiri. Karena CSR ini dia mostly ya, jika itu hanya berupa program sementara atau bagi-bagi sembako tadi, impact-nya itu adalah short term impact lah ya. Once the donasi habis, dan udah gitu selesai. Tapi harapannya adalah ESG ini kita bisa masuk kepada inti daripada perusahaan ya. Jadi kita akan mulai dari sistem manajemen risiko dan peluang daripada organisasi itu sendiri. Jadi ESG itu juga harus terintegrasi dengan strategi bisnis. Misalnya punya KPI yang terukur ya. Ada KPI-nya. Jadi BOD atau middle management atau bahkan staff sendiri mereka punya masing-masing KPI-nya. Mereka harus in charge di mana. Tadi terukur.
Dan juga ESG ini akan mempengaruhi valuasi perusahaan. Itu yang paling menarik. Ini contoh kita bahas case tadi singkat ya. Satu, ini kita lihat ada case tadi di Unilever Indonesia. Nah, ini menarik banget. Dulu mereka melakukan CSR berupa edukasi cuci tangan gitu ya. Mereka mengeducate masyarakat di daerah-daerah untuk cuci tangan. Artinya apa? Harapannya adalah kesehatannya meningkat tentu ya. Nah, tapi kini ESG daripada Unilever tadi sendiri mereka masuk ke inti supply chain-nya. Jadi mereka mencoba menurunkan konsumsi energi pabriknya lebih dari 30%. Nah, itu gede banget sih, teman-teman ya. Kalau 30% itu udah cukup berimpact dan akan sangat menurunkan biaya operasional. Nah, ini adalah case study yang bisa kita dapat di sustainability reporting-nya daripada Unilever Indonesia. Dampaknya apa? Tadi dengan dia menurunkan biaya pabrik ya, energinya tadi adalah operasionalnya menurun. Dan kemudian brand equity-nya juga menaik karena konsumen percaya mereka punya responsibility yang real gitu ya. Jadi tidak hanya bagi-bagi tadi, tapi ke dalamnya mereka pun mencoba memperbaiki dari dalam perusahaan mereka sendiri. Atau kita berikan contoh lagi misalnya perusahaan properti ini, salah satu perusahaan properti, mereka menanam 1.000 pohon ya, mangrove untuk CSR. Nah, tapi kalau ESG-nya apa yang harus dia lakukan? Nah, mereka harus melakukan mulai dari audit gedungnya. Gedungnya diaudit dengan auditor energi gitu ya, internal. Mereka mencoba menurunkan konsumsi energi listriknya sampai dengan 20% misalnya. Nah, hasilnya apa? Sama seperti Unilever tadi. Bukan hanya reputasi, tapi juga biaya operasionalnya itu bisa lebih hemat. Biasanya BOD ini paling seneng nih kalau udah paling bisa kita nurunin biaya operasional perusahaan. Tentu ini akan sangat berdampak baik bagi perusahaan. Nah, jadi pesan kuncinya adalah kalau kita ngomong CSR, CSR ini bisa berhenti di dalam citranya saja. Jadi CSR ini oke ya, memang dia dapat awareness gitu ya. Awareness atau citra ya. Nah, jadi mungkin kalau CSR ini di citranya bisa berhenti gitu. Tapi kalau ESG, dia akan berdampak kepada valuasi. Ini valuasi ya. Perusahaan paling seneng nih kalau valuasinya meningkat terus. Nah, artinya tren di marketnya ini semakin banyak peminatnya di pasar gitu ya. Kemudian juga modal. Nah, karena kenapa modal? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Banyak sekali pendanaan-pendanaan atau green funding yang mereka bisa akses apabila mereka memiliki ESG yang cukup baik. Dan juga tentunya adalah daya saing. Nah, daya saing ini seperti apa? Banyak perusahaan sejenis, mereka mungkin melakukan ya tadi ya berbagai CSR gitu. Tapi kalau ESG-nya tidak cukup baik gitu ya, maka ya mereka tidak akan mendapatkan daya saing yang lebih baik daripada kompetitornya yang melakukan ESG dengan cukup baik. Itu yang perlu kita pahami teman-teman sekalian. Jadi kita mulai dulu ya ini dari bagian pertama adalah perbedaan tadi antara ESG dan CSR dan tentunya harapannya ke depan kita udah bisa paham nih perusahaan-perusahaan kita udah bisa ngelihat. Oh, kayaknya kalau perusahaan ini dia lebih fokus CSR sih, tapi yang harus kita lihat ESG-nya kayak apa sebenarnya. Jangan sampai jadi greenwashing tadi orang melihat luarnya saja, tapi sebenarnya di dalam perusahaannya itu belum terlalu melaksanakan ESG dengan baik gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ESG itu kan ada 3 pilar ya, teman-teman. Kita kalau masuk lagi kepada ESG, jadi ESG itu ada 3 pilar. E-nya itu adalah environment, ya, environmental. Kita sekarang masuk ke ESG-nya. Tadi kita udah paham perbedaan antara ESG dan CSR, sekarang kita masuk ke ESG-nya. S-nya adalah social. Nah, sebenarnya CSR itu adalah kalau kita masuk lagi lebih dalam ke ESG, aspek sosial ini itu mengcover daripada program-program CSR karena di dalamnya entah itu untuk lingkungan, entah itu untuk masyarakat sekitar, community development, itu adalah hal ya atau aspek yang dipastikan gitu di dalam poin sosial ini. Dan juga yang terakhir adalah governance. Nah, governance ini eh, yang paling penting tentunya, tata kelola. Governance. Oke.
Eh, Pagi ini kita buat lebih ringan, pastinya kita akan bahas dua sini aja ya. Kita akan masuk ke bagian kedua nih sekarang. Kita bahas tentang ESG-nya, teman-teman. Jadi kalau ESG, yang aspek pertama adalah environment. Nah, environment mungkin teman-teman sering banget ngedengar udah. Dan pasti yang ada di benak teman-teman adalah, oh karbon, karbon, karbon nih. Climate change gitu ya. Itu adalah aspek di environment. Tapi sebenarnya environment ini kalau dibagi lagi, di breakdown lagi teman-teman, itu ada cukup banyak aspeknya. Nah, aspeknya itu mulai dari energi, ya energi tadi makanya misalnya bagaimana perusahaan mencoba menurunkan energi, pasti itu akan berdampak kepada bagian environmentnya mereka. Nanti ada istilahnya rating, ada scoring di sustainability reporting dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan nilai daripada ESG mereka. Jadi ada energi yang pertama, kemudian yang kedua adalah air. Jadi dari aspek airnya dilihat juga. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi teman-teman apa saja sih sebenarnya ya yang dilihat. Energi, air, kemudian juga limbah. Nah ini biasanya gimana perusahaan-perusahaan memastikan limbahnya tidak merusak lingkungan sekitar ya, tidak mengganggu masyarakat. Misalnya kalinya tidak jadi kotor gitu ya, tanahnya tidak dibuang limbah sembarangan. Nah ini perusahaan perlu melihat ini. Kemudian juga baru masuk yang namanya ada emisi. Emisi itu karbon ya, bagaimana perusahaannya mengeluarkan karbon. Karbon ini ada karbon yang memang didapat dari hasil operasional perusahaan gitu ya. Tapi ada juga karbon yang memang sudah bersifat embodied. Nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi terkait karbon. Dan juga yang paling tidak kalah penting adalah biodiversity-nya juga gitu. Nah, jadi ini adalah kelima aspek daripada ESG di aspek environmental. Jadi mulai dari energi, air, limbah, emisi, sampai dengan biodiversity. Nah, nggak kalah penting sebenarnya teman-teman di aspek sosial ya. Jadi tadi kita udah kasih tahu poin-poinnya ya di environment. Nah, sekarang di social. Di social ini dilihat juga dari berbagai aspek. Yang pertama adalah tenaga kerja. Jadi perusahaan harus punya tanggung jawab yang baik untuk memastikan tenaga kerjanya itu punya misalnya kesetaraan ya. Di dalamnya juga nanti ada hak asasi manusia, entah itu misalnya dari berbagai latar belakang gitu, entah itu eh, kaum disabilitas gitu ya. Ini perusahaan harus melihat aspek-aspek ini. Jadi ada tenaga kerja, ada hak asasi manusia, kemudian keselamatan. Nah, keselamatan kerja karyawan juga harus dilihat dan juga keselamatan daripada masyarakat sekitar. Baru juga yang paling penting ya, yang ini biasanya perusahaan banyak sekali melihat adalah bagaimana dengan aspek dampak komunitasnya atau community development-nya. Jadi tenaga kerja, hak asasi manusia, kemudian keselamatan kerja dan dampak daripada community. Makanya kenapa sebenarnya kalau kita lihat kegiatan-kegiatan sosial itu ada di bagian kegiatan CSR itu ada di bagian sosialnya ESG. Dan sebenarnya tren sekarang ya teman-teman nanti kita akan bahas lagi terkait dengan CSR. CSR ini sudah mulai terminologinya itu berubah. Jadi dia menjadi CSV sekarang. CSV, Creating Shared Values. Harapannya adalah Creating Shared Values ini bisa memberikan impact yang long term kepada masyarakat sekitar. Contohnya misalnya selama ini CSR mungkin dampaknya hanya setahun atau short term gitu ya. Tapi dengan CSV ini sebuah organisasi bisa memberikan dampak. Anggaplah memajukan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mereka bisa sustain, mereka bisa independen dan itu terus secara long term bisa terus berjalan. Jadi itu contoh CSV. Nah, yang paling penting sekarang ini adalah nomor tiga karena ini juga merupakan pondasi. Jadi governance, tata kelola. Nah, tata kelola itu apa? Di dalam tata kelola sendiri ada namanya structure board, ya. Kemudian ada transparansi. Perusahaan itu harus benar-benar transparan, ya. Misalnya mereka punya sustainability reporting. Apa yang dideklar di dalam sustainability reporting itu harus benar-benar transparan, tidak dibuat-buat. Ya, apa yang dilakukan itu yang dideklar. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian ada aspek anti korupsi. Jadi tadi structure board, transparansi, anti korupsi. Nah, anti korupsi ini juga penting sekali ya teman-teman, karena kita tahu di semua organisasi ini hal paling vital gitu, integritas itu tidak bisa main-main dan insentif manajemen. Nah, biasanya governance ini hal yang mungkin sebuah kutipan yang harus kita sadari bersama bahwa
apabila governance daripada sebuah organisasi itu tidak baik ya, jika tata kelolanya saja tidak benar gitu ya, orang-orang di dalamnya tidak jujur ya, eh, policy dan lain sebagainya tidak bisa memastikan perusahaan itu berjalan dengan transparan, dengan keterbukaan, apalagi kalau banyak fraud, otomatis ya, dua aspek di atas, environmental dan social, tidak bisa diimplementasikan dengan maksimal. Karena kenapa? Mereka sudah cukup PR gitu ya, bergelut dengan tata kelola perusahaannya sendiri. Sehingga bagaimana mereka bisa care dengan environment atau social. Jadi paling penting adalah apabila sebuah organisasi memiliki tata kelola yang sudah cukup baik, ya, apalagi jika sangat baik, maka otomatis besar kemungkinannya mereka mampu melakukan kegiatan environmental dan social ini dengan sangat baik, teman-teman. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi tadi kita udah ngebahas pagi ini ya terkait dengan perbedaannya. Apa sih sebenarnya perbedaan antara ESG dengan CSR yang selama ini banyak sekali ya teman-teman semuanya eh, apa ya bertanya-tanya gitu atau mungkin seakan-akan ini sama gitu ya, tapi padahal beda dan kita tadi sudah melihat perbedaannya dan juga sebenarnya apa itu ESG. Nah, ini yang penting kita pahami di pagi ini. Dan semoga tentunya sesi pagi kita kali ini bisa benar-benar membuka wawasan kita lagi ya. Dan tentunya buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya ya yang ada bisa dikirimkan pertanyaannya. Berhubung waktu kita pagi ini terbatas gitu ya. Kita akan rekap gitu ya pertanyaan teman-teman semua dan akan kita jawab di next session tentunya ya. Kita akan ketemu setiap pagi dan semoga setiap pagi ini bisa memberikan insight baru nih ke teman-teman buat menjalankan aktivitas, dapat ilmu baru, and then kita bisa contribute dan bagi knowledge ini ke teman-teman kita semuanya. Oke, jadi itu saja dulu dari saya untuk sesi pagi ini ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya bersama saya Bro ESG. Salam.